Dipasangin Ustaz. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقدم لم يظلم قد الله مطلقا أبدا متى ساب أصلا في مدى الزمن فلم ضرب ما وقد ذبابة أبدا في جسمه الحسني خمسة نطبها هر الوباء الحاقبة المصطفى والمرتضى بنهما وفاطمة يا حبيبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك Alhamdulillah wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqultu bima qala Allah azza wa jalla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ahyi ilahil qalba min ba'di mautihi bi dzikrika ya qayyum haqqan taqawwamat ajid ya ilahi bihi ilman wa hikmatan wa tahhir bihi qalbi minar rizqi wal ghalad Rabbana zidna ilman wa rzuqna fahman wa ghfirna bis salihin Rabbana zidna ilman wa rzuqna fahman wa ghfirna bis salihin Rabbana zidna ilman wa rzuqna fahman wa ghfirna bis salihin amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para guru, para sesepuh, para hujjah, para tokoh masyarakat, khusus yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Akhil Fadil Ustaz Salman, Akhil Fadil guru kita Ustaz Rahmat, keluarga besar guru kita, keluarga almarhum Ustaz Yusuf Kak, jajaran DKM Mushola Nurul Yakin, bapak-bapak hadirin jamaah yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya yahsurullahu ta'ala min maqbarati Makkah sab'ina alfa syahidin yadkhulunal jannata bighairi hisabin wujuhuhum kal qamari lailatal badri yasfa'u kullu wahidin minhum fi sab'ina rajulan faqila man hum ya Rasulullah faqala al-ghuraba'u wa man mata fi haramillahi ta'ala aw harami rasulihi sallallahu alaihi wasallam aw mata baina Makkah wal Madinati ya, soalnya ada alif lam hajjan aw mu'tamiran ba'asahullahu yaumal qiyamati minal aminin ala wa inna taballu'a min ma'i zamzama baro'atun atau baro'atun minan nifaqi ila akhirih. Ini masih menjelaskan tentang keutamaan kota Mekah. Nanti ya sambungannya, lanjutannya menjelaskan tentang keutamaan ziarah ke makbaroh atau pesarean makam baginda Rasulullah SAW dan keutamaan kota Madinah. Ini merupakan lanjutan, sekarang masih menjelaskan tentang keutamaan kota Mekah. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan ya, mempersatukan ya dari pekuburan kota Mekah ya. Pekuburan kota Mekah, pemakaman kota Mekah itu namanya Ma'la ya. Kalau Madinah namanya Baqi. Nah, ini ya. Kalaulah kita umroh ngikutin travel ya, travel yang sistem perkotaan, karena kalau travel perkotaan mah orangnya tuh macem-macem, ada yang membolehkan ziarah, ada yang tidak membolehkan ziarah. Mereka cari aman travelnya, soalnya khawatir yang anti ziarah nggak ikut travel mereka, jadi sekalian aja nggak ziarah. Jadi yang ziarah silahkan gitu, jadi ya pribadi masing-masing ya. Tapi kalau kita ikut KBIH atau travel-travelnya yang sepaham dengan kita, insya Allah digiring ke tempat ziarah gitu. Pada umumnya kalau yang ngikutin travel yang sistemnya perkotaan itu enggak pakai, ya bukan berarti mereka itu anti, karena ya yang ngikut ke travel mereka itu ada yang pahamnya mensunnahkan ziarah, ada yang anti ziarah. Oh, cari aman aja itu, karena usaha mereka mah itu, takut nggak ada yang ikut. Nanti berikutnya kalau ziarah, itu mau apaan, bid'ah katanya ziarah gitu, takutnya kesonanya nggak ikut lagi. Ada yang nggak boleh, jangan ke travel itu gitu ya. Tapi kalau kita misalnya Abu ya Haji Rojak, itu pasti ajak-ajak ke Baqi, ke Ma'la, itu pasti begitu ya. Itu karena mereka emang cari aman, kebanyakan model travel besar itu enggak mengarahkan, enggak apa tuh, enggak ngajak-ngajak, enggak ya, takutnya woi enggak boleh, nah takutnya gitu kan, cari aman mereka. Itu cari duit namanya ya, duit cari aman. Nah ini ya, di sini katakan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan di alam mahsyar nanti dari pekuburan kota Mekah ya, Ma'la itu ya. Ini 70.000 orang yang mati syahid yang masuk surganya tanpa melalui hisab. 70.000. Dari 70.000 itu
Ini wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Wajah-wajah mereka itu waduh mengkilat terang, wajahnya seperti malam tanggal 14 ya, itu malam purnama kencang itu wajah mereka itu, masya Allah. Yasfa'u kullu wahidin minhum fi sab'ina rajulan. Satu persatu dari yang 70.000 itu akan memberikan pertolongan, satunya diberikan kesempatan untuk menolong 70 orang. Jadi 70.000 yang menolong, satunya 70 orang. Jadi 70.000 kali 70 berarti ya. Itu berapa tuh ya? Juta berarti ya, juta-jutaan ke sana. 49 berapa tuh? Ya. 49 juta ya. Faqila manhum ya Rasulullah. Kemudian Nabi ditanya, siapa yang mempunyai kesempatan untuk ditolong ya Rasulullah? Ya, itu oleh yang 70.000 itu ya. Itu yang satunya mendapatkan kesempatan untuk menolong 70 orang. Nah, yang ditolong itu nanti siapa ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi, al-ghuraba, orang-orang yang mengembara di kota Mekah ya. Itu artinya orang-orang yang mati di kota Mekah dalam keadaan mengembara. Jadi keutamaan meninggal di sana itu udah ada keutamaan. Itu makanya saya pernah sampaikan Mbah Maimun Zubair ya. Itu kalau dimakamkan di kampung halamannya aja tiap malam, tiap detik-detik itu ya ada yang ziarah itu karena santrinya ribuan. Tapi beliau mungkin sudah istikharah ya, berpesan makamkan di sana aja ya. Walaupun dipulangkan ke Indonesia gampang untuk sekelas beliau mah gampang banget, dicharterin pesawat sama Jokowi ya, gampang itu kan mahal banget. Yang namanya membawa jenazah itu mahal ya. Ketua PCNU Sukabumi ya, Abu Yabasid ya kan, gurunya anak saya waktu itu pernah pesantren di situ. Waktu pesantren di situ itu Abu Yabasid umroh meninggal di Abu Dhabi. Itu untuk memulangkan, wah Allah, charter pesawatnya mahal berapa ratus juta berlebihan itu. Tapi dipulangkan karena tanggung jawab Bupati Sukabumi, karena waktu itu sedang mengantar Bupati Sukabumi umroh gitu. Beliau mah habis sering membawa jamaah umroh itu. Habis pulang umroh pisan seminggu kemudian suruh nganter bupati. Ya disuruh nganter bupati ya mau aja ya. Itu tapi ya silaturahim dulu ke keluarganya yang ada di Abu Dhabi. Di bis lagi begini meninggal. Ya di bis. Ya. Itu 5 hari proses pemulangannya gitu. Ya. Itu 5 hari. Abu Yabasid ya. Gitu. Itu yang di Jawa Barat mempunyai gagasan untuk orang NU itu koin NU yang 1000 yang pernah saya sebarkan tapi udah nggak jalan ya, itu 1000 koin NU ya. Faqila manhum ya Rasulullah. Jadi Rasulullah ditanya, siapa yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pertolongan dari 70.000 itu ya Rasulullah? Kan 70.000 jelas mati syahid. Nah kemudian ada yang mendapatkan kesempatan untuk ditolong dari yang 70.000 itu per orangnya ya, bisa diberikan kesempatan menolong 70 orang. Nah ini kata Nabi al-ghuraba, orang-orang pengembara. Ya memang orang pengembara itu jangankan di Mekah nih ya, di tiap-tiap daerah manapun itu orang pengembara itu doanya diantaranya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Karena mereka jauh dari saudara, dari kampung halaman, kan rada-rada beda ya, yang namanya pengembara beda. Makanya jangan sombong-sombong sama pengembara nih orang Bantar Gebang. Saya orang Bantar Gebang asli. Waduh, saya mah udah kagak ini bilang yang begitu, kagak cocok banget yang ngomong begitu. Siapapun, pejabat kayak apa siapapun, udah kita bareng-bareng aja ngebangun. Yang penting kita maju gitu.
berkembang maju. Kata Haji Fendi mah, oh pendatang mal maju. Itu emang bener ya. Itu diantaranya coba deh itu Bapak menjelaskan tentang keutamaan orang yang gorib itu membara. Itu ada diantaranya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takutlah kamu terhadap doanya orang yang mengembara, karena orang yang mengembara itu doanya diijabah. Kiai-kiai itu yang maju-maju itu yang membara itu, ya, yang kiai di kampungnya doang mah itu berarti kurang berani, kurang berani, ya itu. Saya mah kebetulan ya emang jadi tempatin di sini juga. Itu saya kira kalau bisa milih mah itu enakan membara, enakan, gitu. Nggak tahu latar belakang waktu kecilnya. Kan kalau di kampung sendiri mah kadang-kadang, saya tanya letik naik. Itu banyak yang gitu itu, lebih tantangannya nyaho teranjang nak gitu, nyaho tuh pakai celana naik nyaho gitu, lalu ngomong lah saya ingin nyaho letik nak gitu. Itu Ki Mahrus Ali itu yang Lirboyo itu orang Cirebon itu, tapi jadi ulama besar di Lirboyo itu, anak buahnya Ki Abdul Karim yang ngediriin pondoknya mah itu Ki Abdul Karim itu, yang ya apa tuh namanya muridnya Syekh Khalil Bangkalan itu Ki Abdul Karim itu terkenalnya Mbah Manaf ya, muridnya Lirboyo itu kan banyak Abdul Karim, Ki Jazuli Ploso, Ki Haji Romli Tamim Peterongan Turjoso tuh yang nyusunin apa tuh namanya Istighosah itu, bahwa Habasbullah, Raden Asad Syamsul Arifin, Ki Ridwan ya, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari itu jadi wali semua itu ya. Itu muridnya nggak banyak, Syekh Khalil itu muridnya nggak banyak ya, itu nggak sampai ratusan apalagi ribuan nggak itu, tapi bisa mencetak ulama yang punya santri ribuan. Nah, jadi muridnya dikit tapi kesananya murid-muridnya ngalir banyak. Jadi ibarat sungai mah di apa tuh namanya di muaranya mah gitu. Di hulunya mah kecil di sonanya, di hulunya di Bogornya lah, di Gunung Salaknya letik tapi ngalirna ka Ciliwung ka Cisadane golode tuh ngalirnya gede karena banyak itu Cisadane Tangerang itu kan gede banget itu nama letik di gunung nama ya. Ini kali ini coba jadi ditelusuri ke sana tuh. Kecil itu ke Bogornya mah Ciliwung yang di Jakarta itu yang banyak yang tenggelam tuh dulu ya, itu ada yang tenggelam segala tuh Ciliwung. Dari sana Ciliwung kan kecil itu, dari itu tuh dari dalam kebun raya ya, terus dari sana di arah puncak tuh ya kecil itu ya itu. Jadi letik seperti kita telusuri Syekh Nawawi, gimana sih Syekh Nawawi itu, Syekh Nawawi Banten pesantrennya gimana? Nggak ada pesantren yang gedenya di sana. Ya, cuma kitabnya karangannya banyak banget ya. Tidak ada pesantren yang namanya Salafiyah yang tidak mengkaji karangan Syekh Nawawi Banten. Jadi semuanya itu ilmu itu bermuara ke Syekh Nawawi Banten. Enggak ngakuin lah itu lu baca kitabnya kagak ngakuin gimana. Ke Madura Syekh Nawawi itu Syekh Nawawi itu ya. Itu karena Syekh Khalil tuh punya guru Syekh Abu Bakar Sato berguru ke Syekh Nawawi tanah. Jadi yang lebih tuanya Banten gitu. Makanya di Arab itu yang terkenal Indonesia itu Banten. Untuk umat Islam Indonesia itu terkenal Banten, Al-Bantani. Tapi untuk orang barat terkenalnya Bali. Ya, itu. Karena manehna wisata bae ka Bali, teu nyahueun Jawa dan eueuh indahna, eueuh nu taranjang gitu nya, itu. Hari di itu mah Bali, ke Amerika mah itu karena wisata ke Bali. Orang Australia ke Bali, teu nyahueun Jawa mah gitu. Lamun orang Islam itu terkenalnya Pulau Jawa karena ada Wali Songo terutama mah itu. Kalau untuk akademisi di kalangan pendidikan itu Banten karena karangannya dibaca gitu. Kalau untuk sejarah penyebaran Islam itu keseluruhan Jawa karena ada Wali Songo gitu ya.
Selanjutnya, waman mata fi haramillahi ta'ala, dan orang yang meninggal di tanah haram Allah atau tanah haram Rasulullah, ya, itu di Mekah jeung Madinah itu tanah haram Allah jeung tanah haram, disebutnya ge haramain, ya, dua tanah haram Mekah dan Madinah. Aw mata baina Makkah wal Madinah hajjan aw mu'tamiran, atau orang yang mendapat kesempatan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari yang dinyatakan syahid yang 70.000 itu, ya, orang yang meninggal antara Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah kan jauh 6 jam. Nah itu misalnya itu meninggal antara Mekah dan Madinah, mau ke Madinah meninggal, mau ke Mekah meninggal, tapi dalam rangkaian melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu akan mendapatkan kesempatan untuk diberikan syafaat, diberikan pertolongan oleh yang 70.000 yang tanpa dihisab itu, ya. Ba'asahullahu ta'ala yaumal qiyamati minal aminin. Nah, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang meninggal antara Mekah dan Madinah dalam keadaan melaksanakan ibadah haji pada hari kiamat nanti minal aminina, dari golongan orang-orang yang selamat, yang aman. Aman kan selamat berarti gitu. Ala ingatlah atau ketahuilah, wa inna tadallu amin ma'iz zamzama baro'atun minan nifaq. Sesungguhnya minum air zam-zam, tadallu itu ngegelek-gelek gitu. Tadallu ya, tadallu. Jadi minum buluk itu. Jadi minum air zam-zam itu jangan dikit-dikit, kalau ada kesempatan lagi ke sono mah saeutik be hayang kiih bae. Emang hayang kiih bae jadina. Ya, tapi itu baro'atun minan nifaq, akan menjadikan bebas dari sifat munafik, ya. Dan kalau kita yakin rada panas-panas nih, kurang sehat nih, kan air zam-zam itu merupakan obat. Minum air zam-zam supaya obat, supaya sembuh, cager insyaallah gitu. Itu kemudian ya, kemarin itu ada temen juga, ya, ibunya sakit, jadi nungguan mana be batur umroh henteu jadina, nungguan mana ya bagus sih nungguan mana, cuman kalau yakin mah ibunya dikasih minum air zam-zam mak supaya besok bisa bareng-bareng ikut umroh sama temen-temen, ngambil mikot gitu, emang jadi kan umroh sekali doang ya, itu karena mana gering jadi baturan mana jadi dua-duanya ya, itu sayang kan ya, sayang. Ini mah selanjutnya doa dari pengarang kitab, kataballahul karim al-mannanu al-bara'ata lana minan nifaq. Semoga Allah mencatat, Allah yang maha karim, ya, al-mannan yang banyak memberikan anugerah, al-bara'ata lana minan nifaq. Semoga Allah mencatat kepada kita semua termasuk golongan orang yang bebas dari sifat munafik, wan nirani, dan neraka, wa qabadu arwahana fi ahdil haramaini, dan semoga Allah mencabut ruh-ruh kita di salah satu tanah haram, wa hasyarana fi sumrati syuhada ya haramil aminin, dan semoga Allah mengumpulkan kepada kita semua, kata pengarang kitab ini, dengan golongan orang-orang yang mati syahid di tanah haram dalam keadaan aman, wa adkhalanal jannata bighairi hisabin, dan semoga Allah memasukkan kita ke surga bighairi hisab, tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wa inna Abdullah bin Shalihin, dan sesungguhnya Abdullah bin Saleh, kana rajulan lahu sabiqatun wa muhibatun jazilatun, dia seorang laki-laki yang mempunyai apa tuh namanya di sini mah, artinya kuda yang sangat cepat jalannya, ya, selalu mendahului kuda-kuda yang lain, artinya kuda bagus berarti ya gitu. Wa muhibatun jazilatun, dan mempunyai banyak harta yang luar biasa itu. Wa kana yafiru minan nasi, dan Abdullah bin Saleh ini yafiru minan nas, menjauh dari manusia, ya,
Nah, min baladin ila baladin, pindah dari satu daerah ke daerah lain, ya. Itu dia mah suka pindah dari satu daerah, uzlah ya. Sini pindah, sini pindah, sini pindah, pindah, ya. Itu ingin mengalami kampung ke kampung. Ya. Hatta ata Makkah, sampai datang ke kota Mekah, ya. Gitu. Jadi pindah-pindah kampung sampai ke Mekah. Fatala maqamuhu, ya, bagusnya mamukomuhu, ya, gitu. Mukimnya jadinya. Kemudian lama dia tinggalnya di Mekah, mah lama. Dari kampung ke kampung pindah, tapi di Mekah mah lama. Kemudian fakultu, saya ngomong begini, ya. Itu kata pengarang kitab ini, lahu. Laqad tala maqamuka biha, sungguh benar-benar lama kamu tinggal di sini. Kok ditinggal di sini mah kamu lama, ya. Itu enggak seperti tinggal di kampung-kampung yang lain, sebentar pindah, tapi kalau di Mekah lama kamu. Ini kan menjelaskan tentang Mekah dia. Faqala li, maka kemudian ya Syekh Abdullah bin Soleh itu ya menjawab kepada saya, ngomong, la uqimu biha walam arok baladan yansilu fihi minar rahmatu wal barakati aksaru min hadal baladi. Ya, kenapa saya nggak mukim lama? Itu kenapa nggak saya mukim lama di Mekah? Saya belum pernah melihat satu daerah yang turun rahmat dan keberkahannya lebih banyak dibandingkan dengan Mekah ini. Ya, itu saya pindah dari satu kampung ke kampung, satu daerah ke satu daerah yang lain, tapi belum pernah melihat ya turunnya keberkahan, ya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak dibandingkan ya di kota ini. Di kota Mekah ini turun rahmat dan keberkahannya luar biasa, ya, gitu kata Abdullah bin Saleh. Wal malaikatu taghdu fihi wa taruhu, dan para malaikat datang pagi kemudian pulang lagi sore, tiap hari itu para malaikat itu bolak-balik datang sini berganti di kota Mekah, ya, gitu. Ini arafihi ajaiba kasiratan, sesungguhnya aku melihat di Mekah ini ajaiba kasiratan, keajaiban yang luar biasa banyaknya. Itu kejadian-kejadian luar biasa aneh di sini mah, itu atau melihat hal-hal yang mengagumkan. Saya melihat di Madinah benar-benar banyak yang mengagumkan bagi saya. Nah, wa aral malaikata yatufuna bil baiti ala suwarin syatta la yaqta'una dzalika, dan saya melihat para malaikat tawaf. Jadi malaikat tawaf di Baitullah ala suwarin syatta, menurut warna macam-macam yang berbeda-beda. Jadi bentuknya yang beda-beda malaikatnya. Itu. Tapi pada tawaf di Mekah, ya, banyak banget malaikat yang melaksanakan tawaf dengan rupa-rupa yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. La yaqta'una dzalika, tidak putus-putus, ya. Mereka itu para malaikat melaksanakan tawaf. Pokoknya walau qultu kullama ra'aitu la saghurat anhu uqulu qaumin laisu lahu bimu'minin. Seandainya saya katakan, saya ceritakan semua yang saya lihat, ya ini karena wali ini yang lihatnya, ya. Jadi kalau wali itu ya bisa melihat apa yang tidak biasa dilihat oleh orang biasa. Nah, karena ini wali melihat keajaiban, ya, luar biasa. Pokoknya kalau saya ceritakan, ya, tentu akal-akal orang yang tidak beriman akan menjadi kecil, tidak bisa menampung, ya. Itu kagak bakalan percaya, kagak bakalan bisa menampung, sempit akal-akal orang yang tidak beriman. Nah, itu kalau saya ceritakan, ya, itu. Faqultu as'aluka billah illa ma akhbartani bi syai'in min dzalika. Maka kemudian saya ngomong, as'aluka billah, saya mohon kepada engkau demi Allah, itu illa ma akhbartani bi syai'in min dzalik,
Ya, itu tolong atau ceritakan kabar-kabar sedikit dari hal itu. Ya, itu sedikit lagi ya. Bukan dikit lagi sih masih ya. Itu coba ceritakan sedikit yang engkau ceritakan kepada saya. Coba. Nah, kemudian dia menjawab begini. Ma min waliyin lillahi ta'ala sahhat wilayatuhu illa huwa yahduru hadzal balad fi kulli lailatul jumat. Tidak ada wali yang benar-benar kewaliannya kecuali hadir di kota Mekah ini setiap malam Jumat. Nah, jadi setiap malam Jumat tuh ya, jadi kalau kita berkesempatan di Mekah malam Jumat itu jangan di hotel baik. Ya, itu malam Jumat itu kumpul wali. Enggak ada wali yang enggak datang itu ke Mekah setiap malam Jumat. Jadi dari Indonesia pun kumpul wali itu setiap malam Jumat. Ya, itu. La yata'akharu anhu. Pokoknya tidak akan tertinggal wali itu untuk ikut hadir di kota Mekah malam Jumat. Ya, itu. Makanya cerita model Syekh Kuro itu adanya katanya malam Sabtu. Ya barangkali malam Jumatnya ke sana. Ya itu. Nah, fa maqami hauna li aliman arahu minhum. Maka saya mukim di sini itu karena saya melihat dari mereka itu kumpul di Mekah itu. Ya, Masya Allah ya. Itu. Dan memang kalau di Mekah itu nggak ada malam Minggu, nggak ada malam Jumat sih, nggak ada. Kalau sekitarnya mah itu diskotik atau gimana gitu nggak ada ya. Itu kecuali di Riyadh. Ya tetap di Saudi Arabia ada tempat-tempat yang itu yang nggak benernya. Di Riyadh, di Abu Dhabi itu banyak. Kan yang disebut tanah haram itu kan cuman Mekah dan Madinah. Dan antara Mekah dan Madinah ada juga tanah halalnya ya. Itu kan ada khuruj guer muslim, itu keluar non muslim, itu exit non muslim. Itu kan berarti ada tanah yang boleh diinjak oleh non muslim gitu, walaupun antara Mekah dan Madinah gitu. Jadi ada tempat-tempat yang itu jaga ya. Itu kan kalau kita nonton nyetel TV nih ya, main volley, main main volley, main basket ya, orang Arab enggak ya nggak pakai busana muslim, nggak pakai begini, perempuan nggak ada gitu ya, tidak ada juga ya itu ya. Jadi pamaqami hahuna li aliman arahu minhum ya. Jadi saya bermukim di sini karena saya melihat ya dari mereka para wali yang setiap malam Jumat itu kumpul di Mekah ya, di tanah haram Mekah, yaitu di Masjidil Haram melaksanakan tawaf ya, itu di Ka'bah. Masya Allah ya. Itu kalau ya tentu ngalamin kalau seminggu nih, tapi ke Madinah dulu tentu malam Jumatnya di Mekah ya. Itu dulu saya malah berangkat hari ya Minggu ya, hari Minggu, kemudian Rebonya diangkut ke Mekah ya, karena ke Madinah dulu, jadi Jumatnya di Mekah ya gitu. Tapi hawana ya tetap hayang es bae sarua bae nya, hayang es kok mengeunangan kan pakai AC nya itu. Nyamuk naon coba di Bantar Gebang tuh pakai obat nyamuk moal kuat es ya itu makan pakai AC nya, itu aya nyamuk mah tapi pakai AC ya, ya. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diberikan nasib ya, itu untuk bisa ya ziarah ke makam Rasul, untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun umroh, bisa melaksanakan tawaf di Ka'bah, sa'i antara Bukit Safa Marwah, sholat di Masjidil Haram, tawaf di Masjidil Haram, itu kemudian tawaf di Masjidil Haram, i'tikaf di Masjidil Haram maksudnya ya, itu kemudian ziarah ke makam Rasulullah ya, bisa melaksanakan sholat di Raudhah terutama ya, itu termasuk makom ijabah. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf gitu, walaupun diterusinnya masih panjang ya gitu. Ini saja kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma billahi taufiq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.